Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggur nasional Indonesia, Indonesia bisa. Ya teman-teman, hari ini kita ada di Vejo Grapes, tepatnya di kebunnya anggur Pak Tarto Blendot, dan hari ini kita akan ada seremonial untuk pengukuhan Duta Anggur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus bersamaan dengan acara dari Dinas Pertanian juga, dan kita akan kita lihat keseruannya seperti apa. Ikutin aja. Ya, hari ini penyerahan plakat untuk Duta Anggur Provinsi DKI Jakarta. Sekarang bersama saya, di sebelah saya nih, guru saya nih, Om Yatno, Ketua Komunitas Anggur Jakarta, yang berkesempatan hari ini nggak bisa mendampingi dutanya nih. Tapi karena kegiatannya terlalu sibuk, dan buat Om Yatno, kira-kira buat Duta Anggur DKI Jakarta, menurutnya itu seperti apa? Ya, ada satu kebanggaan ya, dan terima kasih kepada Om Robi sebagai pengurus atau pengusung ANI Anggur Nasional Indonesia, yang mana salah satu dari farm di DKI Jakarta mendapat satu kehormatan sebagai Duta Anggur Nasional Indonesia. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan dalam potensi-potensi pengembangan budidaya tanaman anggur ke depannya, sehingga menjadi satu segi pertanian yang memang membawa satu kemanfaat bagi masyarakat luas. Itu harapan saya. Luar biasa. Nah, intinya DKI Jakarta benar-benar serius untuk mengembangkan anggur, khususnya di DKI Jakarta, dan Duta Anggur bisa bermanfaat juga buat DKI Jakarta, dan kita bisa berkolaborasi ya Om Yatno ya. Siap. Apa target DKI Jakarta untuk anggur, Om Yatno? Ya, kita di sini berkolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah seperti halnya dengan Kementerian Pertanian, BPSDM. Hal ini kita juga didukung dengan Dirjen Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, untuk menganggurisasi DKI Jakarta di 6 wilayah sampai Kepulauan Seribu. Wah, luar biasa banget. Kita tunggu gimana gebrakan KAJ dan Duta Anggur Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan anggur di DKI Jakarta. Mungkin itu aja. Terima kasih Om Yatno. Makasih udah memberikan waktu buat Anggur Nasional Indonesia. Mudah-mudahan Om Yatno semakin sukses, bisa membawa DKI Jakarta bukan sekedar DKI Jakarta, tapi ke nasional. DKI Jakarta Pusat Anggur Nasional. Luar biasa. Ya teman-teman, di sini dihadirin ternyata ada profesor pertanian juga, nanti juga ada wali kota juga, nanti juga ada dari penyuluh pertanian juga. Jadi ini acara luar biasa. Mudah-mudahan daerah-daerah lain, khususnya kita bisa contoh DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, pemerintah sudah support untuk gimana cara berbudidaya anggur yang bermanfaat. Ya, kita lanjut aja. Kita bibitnya karena kebanyakan kita akan import dari senior-senior saya dulu, ada yang dari Ukraina, ada yang dari Cina, Jepang, macam-macam. Kalau saya pribadi dapatnya ya dari senior-senior saya. Jadi ini maksudnya bibit ada yang dari Ukraina, ada yang dari Amerika, bahkan dari Rusia, ya, dari mana-mana ya. Itu meskipun diambil dari Rusia, Ukraina, di sini dia nggak berantem di sini dah. Kalau di sono berantem ya. Nah, jadi melalui sambung ya, Mbak Bella, grafting itu terbentuklah bibit-bibit yang ditanam oleh kita. Nah, jadi bagian bawahnya itu adalah anggur lokal. Kenapa? Karena di bawahnya itu perakarannya itu bagus banget perakarannya. Jadi dia nanti menyerap unsur haranya bagus.
Nah, tetapi bagian atasnya kita menggunakan yang berasal dari varietas luar itu, impor itu. Ya, jadi ketuanya ada di Jakarta ini, dibawa dari Ukraina, dari Rusia, dari Amerika, dari mana-mana. Nah, dari ketuanya itu diambil tunasnya. Nah, tunas-tunas kecil itu disambungkan ke anggur kita, anggur lokal kita. Jadi bawahnya adalah anggur lokal, tetapi atasnya itu anggur dari impor. Begitu berbuah, sifat-sifatnya itu sifat dari yang bagian atas. Kan yang bagian atas yang berbuah kan, bukan di bagian bawah. Jadi yang di bagian bawah Itu akar, perakaran untuk menyedot nutrisi, begitu. Petani itu sendiri tergabung dalam kelompok petani namanya petani PJOK yang dibayar oleh Pak Agus. Kita bilangnya blended. Blended. Iya. Jadi kebetulan ada sekitar di Jakarta Utara sendiri itu beberapa dan masih tersebar di Jakarta. Tergabung dalam waktu cetak seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah acara ini tambah lagi nih petani-petani yang ada. Amin. Memang tidak boleh kemana-mana waktu Iya, itu ya, iya. di rumah saja. Sehingga ada sedikit gerakan lah waktu itu, momentumnya gemar menanam. Ya. Walaupun ada tanaman hias ya. Iya. Nah, ini kita pakai momentum ini setelah pandemi agak landai, kita pakai untuk bagaimana meningkatkan daya semangat menanam dari warga masyarakat ini untuk di lingkungannya. Tidak signifikan sebagaimana pupuk pabrikan ya. Artinya mungkin di aplikasi dalam waktu 1 minggu mungkin kalau yang untuk kimia bisa sampai 15 cm, tapi kalau yang organik paling juga 7 cm. Tapi secara logika dengan tanaman yang sedemikian cepat itu akan mempertipis dinding sel, akan memperlemah juga, akan lebih empuk. Jadi menurut saya serangan hama dan penyakit lebih rentan kalau yang pakai tidak organik kan. Nah, betul dia. Iya. Itu pemahaman saya ya, tapi ya Itu benar. semuanya Jadi kalau kembali ke pupuk kimia itu membuat tanaman sukulen. Nah, kalau sukulen itu hama penyakit suka. Jadi dia berdatangan. Jadi risiko kena hama penyakitnya kalau pakai pupuk kimia tinggi. Nah, kalau organik pertumbuhan ini pelan tapi pasti. Ya. Sehingga tidak sukulen dia. Sehingga tidak mengundang hama penyakit. Nah, jadi saya kira benar nih. Bahkan mungkin Bang Bledo menggunakan pestisida nabati nggak? Iya, saya pasti. Dia gunakan pestisida nabati, termasuk untuk membasmi hama penyakit, dia juga menggunakan organik, tidak menggunakan kimia. Ya berarti Itu keren. tidak ada kimia-kimianya sama Nggak sekali. ada, Pak. Mantap ini. Semuanya organik, waduh keren banget. Dan itu yang paling penting, organik itu sebenarnya sehat. Dengan organik, nanti produknya itu benar-benar sehat. Begitu. Gitu ya, Bang Bledo. Ya, Makanya betul. kalau organik, harganya juga itu lebih tinggi dibandingkan yang konvensional yang biasa. Ya. Murah. Kalau media dari sini pupuknya murah ya, nggak mahal. Murah. Murah. Murah kalau dari sini. Medianya ya. murah ini. Medianya. Karena bikin sendiri. Bikin Ya, sendiri. bikin sendiri. Tapi untuk cara milih bibit, misalnya bilang nih orang awam yang pengen nanam anggur, Ya. bibit yang bakal hasilnya manis gimana atau sudah dipastikan akan manis semua? Kalau masalah manis asam itu bagaimana variannya? Kalau memang dasarnya manis, ya Varian. manis kan gitu. Ya. Kalau asam, karena kan memang banyak juga yang mungkin dari bapak-bapak kita yang nanam anggur duluan, mungkin karena beliaunya beli anggurnya di tukang kembang atau apa-apa keliling gitu, begitu tanam berbuah kecil asem, terus kesini menanyakan untuk membesarkan sama memaniskan bagaimana? Nggak bisa, emang itu jenisnya gitu. Jadi memang variannya memang kecil dan asem kan gitu. Iya. Kalau sekali panen itu berapa tuh? Kemarin lumayan prediksi 2 kintal ada ya kemarin, sekitar 2 kintal ada ya. Kita ini kan cuma berapa meter persegi? Lumayan dari swap ini 300 meter. Waktu panen itu penuh semua. Jadi kita lewat terus dulu karena anggur Anggur semua ya. Tadi juga kita udah keliling-keliling sedikit tapi belum bisa dicicip.
menikmati langsung ya, karena masih belum matang ya. Sebenarnya udah takut habis aja saya. Karena tahu Bella sekali makan banyak soalnya ya. Ini kalau target dari Kang Tarto sendiri nih ke depannya seperti apa nih buat Vezo? Ya kalau target saya adalah begini. Kita berpikir secara nasionalis aja, artinya gini loh. Daripada kita kan dapat bocoran juga dari badan karantina bahwasanya anggur impor ataupun anggur meja itu Indonesia itu mengeluarkan untuk impor itu biayanya nggak sedikit ya, gede banget ya. Daripada katakanlah masing-masing kakak, masing-masing rumah itu punya 1 atau 2 pohon aja, saya kira mungkin angka itu akan kita bisa tekan gitu. Kita bisa mandiri lah, atau kita bisa swadaya sendiri untuk masalah anggur gitu. Jadi Minimal dia mengurangi angka impor gitu loh. Marilah kita tanam tanaman yang lebih bermanfaat. Kan salah satunya anggur kan gitu. Luar biasa sekali nih. Waduh, sangat menginspirasi sekali ya Kang Tarto ini ya, keren. Jadi penghargaan ini akan diserahkan Terima kasih Pak ya. Kang Dedi dan Pak Wali Kota yang Penyerahan dari Bapak Wali Kota. Wali Kota. Untuk Bang Bledot. Keren. Oke. Pak Wali. Oh, dari Pak Wali. Untuk Kang Tarto. Oke, yang ini Kang Dedi yang pertama. Ya, luar biasa, ini dia duta anggur ya. Keren banget. Aduh. Oke. Terima kasih ya. Satu lagi ini Anggur nasional Indonesia. Mantap. Wow, terima kasih ya. Mau menyampaikan? Boleh. Oke, silakan. Izin Pak Wali. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Wali, Pak Prof, dan Bapak dari Dinas dan Pak Tarto Bledot. Dan ini mungkin banyak yang pengen tahu Anggur Nasional Indonesia itu seperti apa. Jadi Anggur Nasional Indonesia itu yayasan yang bergerak untuk mengumpulkan para pelaku penggiat anggur di seluruh Indonesia yang untuk memberikan gagasan untuk kemajuan anggur di Indonesia dan untuk di bidang edukasi dan plan bisnisnya, Pak. Jadi gimana nanam anggur itu nggak sekedar senang-senang tapi bisa menghasilkan. Dan salah satu duta anggur di DKI Jakarta, pelaku anggur yang terpilih adalah Pak Tarto Bledot. Luar biasa. Dari kriteria Pak, dari Pak Tarto ini, dari edukasinya, dari bisnisnya juga ada, dan yang pasti nggak pelit dengan ilmu Pak, dan itu kriteria sebagai duta anggur. Dan mudah-mudahan dengan terpilihnya duta anggur Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jakarta Utara akan menjadi mercusuar untuk perkembangan anggur di Indonesia, menjadi contoh. Dan saya sih yakin dengan support dari pemerintah daerah, saya yakin Pak Tarto bisa mengembangkan anggur di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Ya mungkin itu aja. Jakarta Utara. Oh iya, sorry, Jakarta Utara. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Ruwanto, kebetulan Ketua Korwil Komunitas Anggur Jakarta Utara, bertepatan yang beralamat di Gang Hijau Cemara Farm, Gang Hijau Cemara Farm 01. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak D. Tarto Bledot sebagai Duta Anggur Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Darkum dari Love Garden, mengucapkan kepada Pak D. Bledot sebagai Duta Anggur Provinsi DKI Jakarta. Semoga anggur Indonesia lebih maju.
Ya, selamat siang. Nama saya Muhammad Yusuf dari KAJ Jakarta Utara. Kebetulan saya sebagai sekretaris Komunitas Anggur Jakarta Utara. Dalam hal ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Tarto Blendot yang sudah dinobatkan menjadi Duta Anggur Nasional, dalam arti mewakili DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Tarto. Selamat siang, saya Erni, istrinya dari Pak Tarto Blendot dari Kebun Vezo Grepam. Ingin mengucapkan selamat kepada beliau atas terpilihnya sebagai Duta Anggur Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Komunitas Anggur Indonesia yang sudah memberikan penghargaan kepada Pak Tarto atau Tarto Blendot, di mana Tarto Blendot adalah anggota Komunitas Anggur Jakarta di Jakarta Utara sebagai Duta Anggur DKI Jakarta. Jadi bukan Jakarta Utara tapi Duta Anggur DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini menambah motivasi kami dan juga bisa menambah lebih meluas lagi bagaimana menanam anggur itu mudah, banyak manfaatnya dan keren. Untuk anak-anak muda semua, nanam anggur ini buah mahal ya, buah yang terkesan mahal dari luar negeri gitu. Kalau kita bisa tanam sendiri itu lebih menjanjikan, kita tidak perlu impor, buah luar negeri bisa ada di meja kita ya, dan itu lebih keren buat anak-anak milenial sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Terima kasih atas penghargaan yang nggak terkira dari dari Anggur Nasional Indonesia, yang menurut saya sebenarnya kurang layak untuk mendapatkan hal ini. Tapi secara garis besar untuk semua kawula muda, semua petani Indonesia, manfaatkan waktu luang Anda dengan bertanam anggur. Manfaatkan lahan terbuka Anda untuk tanam anggur. Anggur sangat mudah berbuah dan tumbuh kembang secara optimal di Indonesia. Salam.